Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih ada kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman kami dalam kelas sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kelas kami dari awal sampai akhir, berkati teman-teman kami dan guru-guru kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Asuhan kita belajar bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh Bapak Yakub sampai mendapatkan hadiah yang istimewa, tapi ternyata itu membuat iri saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf harus terpisah dari keluarganya. Sedih ya, pasti Yusuf sedih. Jadi kita tahu bahwa Yusuf adalah anak yang baik, anak yang selalu percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia meskipun dia harus jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus terus mengasihi keluarga kita, terutama ya saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek, om tante, keluarga besar kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun yang terjadi. Kita melihat di situ ada pertemuan antara Musa dengan keluarganya. Bukannya keluarganya istrinya ya. Ada istrinya Musa, siapa namanya? Zipora. Kemudian ada ayah mertuanya namanya Yitro dan kedua anak Musa, Gersom dan Eliezer. Musa itu selama ini terpisah dari keluarganya karena dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sedang ada di padang gurun, maka Bapak Yitro ini mengajak istri dan anak-anak Musa untuk mengunjungi Musa, untuk bertemu dengan Musa. Senang sekali pasti Musa ya. Dan yang dilakukan adalah mereka saling bercerita satu dengan yang lain, apa yang dialami dan segala sesuatunya. Wah, kangen sekali ya, kalau kita kangen dengan keluarga kita pasti gitu ya, pengennya cerita. Nah, apa sih maksudnya pelajaran hari ini? Ceritanya tentang orang kangen-kangenan gitu ya. Nah, kita belajar bahwa saling berbagi kabar itu adalah bagian yang diajarkan oleh
firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saling mengunjungi, saling menguatkan. Mungkin sekarang selama pandemi kita tidak bisa saling berkunjung ya, bisa melalui video call, bisa chat WA untuk saling bertanya kabar, menghiburkan satu dengan yang lain. Itu adalah bagian kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari dua bacaan Alkitab kita tadi, baik untuk kelas asuhan maupun kelas Indria Pratama, kita belajar bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua kita, Tuhan memberkati kita. Kita melihat Yusuf yang karena taat kepada Allah, dia menjadi orang kepercayaan Raja Mesir, kepercayaan Fir'aun. Dan kita melihat juga ketika Nabi Musa mengikuti nasihat dari mertuanya Bapak Yitro, dia mengalami sukacita karena pekerjaannya menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa dengan kita taat, Tuhan memberkati kita. Dengan kita patuh pada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, Tuhan juga memberkati kita melalui apapun yang kita lakukan. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagian pembacaan Alkitab untuk kelas asuhan cerita tentang Yusuf. Luar biasa sekali Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang sudah melakukan hal yang tidak baik kepada. Tapi Yusuf mengampuni karena Yusuf mengasihi Tuhan dan tahu semua yang terjadi adalah ada dalam rencana Tuhan. Jadi dalam segala keadaan kita terus selalu bersyukur kepada Tuhan dan terus mengampuni. Mungkin bagian siapa tahu ini bagian dari rencana Tuhan ketika kita harus mengalami sakit hati, sedih, kecewa, supaya kita bisa menolong orang lain, sama seperti kisah Yusuf pada pagi hari ini. Nah, kalau yang di kakak-kakak kelas Indria dan Pratama, hari ini kita belajar bahwa kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus menyembah Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Tadi lagu kita memuji Tuhan selalu ya. Kita selalu memuji Tuhan sehingga hidup kita menjadi berkat. Sama seperti Yusuf tadi, karena dia selalu memuji Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, menyembah Tuhan selalu, belajar firman Tuhan, ya, akhirnya bisa mengampuni walaupun itu kakak-kakaknya sendiri. Wah, sakit hati ya, kita sudah lihat ceritanya. Yusuf dijual oleh kakaknya sampai harus jadi budak, jadi macam-macam di penjara, tapi dia tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Ketika kita rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan, maka kita juga bisa memberikan pengampunan pada orang lain, mengasihi orang lain, kan dimulai dari keluarga kita sendiri. Itu pelajaran kita hari ini. Kita menyimak pembacaan Alkitabnya tentang Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya, terutama dengan adiknya Benyamin. Adiknya yang sudah lama tidak ditemuinya karena harus berpisah. Yusuf harus ke Mesir karena sesuatu hal yang tidak baik tapi menjadi baik karena Tuhan memelihara keluarga Yusuf, keluarga Bapak Yakub, untuk tetap hidup selama masa kelaparan. Yang menarik adalah pelajaran asuhan hari ini belajar untuk saling mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara meskipun saudaranya tidak berbuat baik, tapi bagaimanapun juga masih dalam satu keluarga, masih satu ayah dan satu ibu, itu juga keluarga besar, satu kakek, satu nenek, kita semua saudara ya. Jadi tetap harus saling mengasihi. Dan dilanjutkan di kelas Indria dan Pratama, pelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini adalah menghormati orang tua, mengasihi orang tua, termasuk salah satunya adalah mengasihi saudara kita. Itu bagian dari mengasihi orang tua. Taat pada orang tua juga merupakan bagian dari menghormati orang tua kita. Jadi pelajaran kita hari ini meskipun ayat Alkitabnya berbeda tapi maksudnya sama. Kita harus saling mengasihi di antara saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara sepupu, maupun teman-teman kita di gereja, saudara seiman kita di gereja, saudara-saudara kita yang lain, dan juga dengan menghormati orang tua, taat pada orang tua. Kita sudah menyimak bahwa Tuhan memberkati Yakub, Bapak Yakub melalui anaknya yang menjadi penguasa di Mesir, yaitu Yusuf.
Yakub diberkati Tuhan dengan bisa bertemu kembali dengan Yusuf dan juga cucu-cucunya. Wah, senang sekali ya, setelah sekian puluh tahun tidak bisa bertemu, ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk bertemu bersama-sama. Wah, luar biasa ya. Itu karena Yusuf tetap menghargai Tuhan dan menghargai keluarganya. Kita sudah dengar cerita sebelumnya ya, bahwa Yusuf itu dijahatin sama saudara-saudaranya sampai dijual ke Mesir ya. Tapi ternyata Tuhan menggunakan itu supaya Yusuf bisa menolong keluarganya, dan Yusuf tetap menghargai kakak-kakaknya, termasuk juga memelihara bapaknya yang sudah tua, Bapak Yakub. Nah, itu bagian cara kita belajar bagaimana bisa menghargai orang lain, sama seperti yang menjadi pelajaran untuk kelas Indria dan Pratama ya. Kita perlu untuk menghargai orang lain dengan tetap takut akan Tuhan. Ya, contohnya sederhana tadi ya, udah kita lihat di kelas asuhan, kita belajar Yusuf yang menghargai orang lain karena dia menghargai Tuhan terlebih dahulu. Karena dia menghargai Tuhan, takut akan Tuhan, hormat, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan perintahnya, maka dia bisa menghargai orang lain. Dia bisa menghargai kakak-kakaknya dan bisa memaafkan meskipun mereka sudah berbuat jahat kepadanya. Dan dia bisa bertemu kembali dengan bapaknya yang sudah tua, dan Bapak Yakub bisa bertemu kembali dengan cucu-cucunya yang belum pernah dilihatnya, dan dia tidak tahu bahwa ada cucu-cucu yang lahir dan tinggal di Mesir. Wah, luar biasa ya. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Nah, jangan lupa kita harus tetap menghargai orang lain seperti kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengasihi orang lain, sama seperti Yusuf. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar mengingat kembali bagaimana Engkau memelihara dan mengasihi Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Engkau juga memberkati dan mengasihi kami supaya kami bisa sehat, supaya kami bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Tolong kami supaya kami belajar untuk taat, belajar untuk setia, dan belajar untuk melakukan perintah-Mu tanpa harus mengeluh. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kedua orang tua kami, cukupkan
apa yang mereka butuhkan, berkati pekerjaan mereka sehingga mencukupi apa yang kami perlukan di rumah. Berkati semua orang yang ada di sekitar kami, bila mereka belum jadi bagian berkat Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.